Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Herianti Kartikasari dengan NIM 1304621002 dari Prodi Pendidikan Biologi A, Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin melakukan praktikum kimia dasar tentang larutan, koloid, dan juga suspensi yang dimana dengan melakukan percobaan pada kopi, gula, dan susu. Pada tujuan praktikum kali ini, yang pertama untuk mengetahui perbedaan antara larutan, koloid, dan juga suspensi. Yang kedua untuk memahami sifat-sifat antara larutan, koloid, dan suspensi. Yang ketiga dapat mengelompokkan campuran ke dalam larutan, koloid, dan suspensi. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk dapat membuktikan antara teori dasar dengan hasil praktikum kali ini. Sebelum melakukan praktikum, saya akan membahas secara singkat tentang dasar teori dari larutan, koloid, dan juga suspensi. Yang dimana larutan adalah salah satu jenis campuran homogen yang terdiri atas zat pelarut dan juga zat terlarut. Kemudian, larutan bersifat transparan dan dapat ditembus oleh cahaya. Semua larutan yang sudah dicampur tidak akan dapat dipisahkan kembali dan partikel yang terdapat di dalam larutan sangatlah kecil. Sedangkan koloid adalah campuran yang bersifat di antara larutan dan suspensi, yang dimana komponen penyusunnya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Dan partikel-partikelnya lebih besar dibandingkan dengan larutan. Koloid ini tidak dapat disaring. Koloid ini bisa menjadi buram dan juga transparan yang menyebabkan cahaya menjadi berhamburan dan sifat lainnya yaitu tidak ada endapan. Sedangkan dasar teori dari suspensi adalah campuran heterogen yang masih dapat terlihat antar komponennya tanpa menggunakan mikroskop dan bersifat mengendap. Kemudian secara singkat, ciri-ciri dari larutan yaitu bersifat homogen dengan ukuran partikel kurang dari 10⁻⁷ cm atau 1 nanometer, kemudian terdiri dari satu fase, bersifat stabil dan tidak dapat disaring. Sedangkan ciri dari koloid yaitu terlihat homogen tetapi bersifat heterogen dengan ukuran partikelnya 10⁻⁷ sampai dengan 10⁻⁵ cm, terdiri dari dua fase dan pada umumnya bersifat stabil dan tidak dapat disaring. Sedangkan ciri lain dari suspensi yaitu bersifat heterogen dengan ukuran partikelnya kurang dari 10⁻⁵ cm, terdiri dari dua fase, bersifat tidak stabil dan dapat disaring. Pada praktikum kali ini, saya menggunakan teori efek Tyndall, yang dimana efek Tyndall itu sendiri adalah suatu efek penghamburan berkas sinar oleh partikel-partikel yang terdapat dalam sistem koloid, sehingga jalannya berkas sinar dapat terlihat. Sifat ini berguna untuk membedakan koloid dengan larutan, yang dimana jika cahaya mengenai partikel larutan, cahaya tersebut akan diteruskan, sedangkan jika cahaya mengenai partikel koloid, cahaya tersebut akan dihamburkan. Kemudian alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu bahannya ada kopi bubuk, kemudian ada gula pasir, ada susu bubuk, dan alat yang digunakan yaitu ada sendok, saringan, dan juga 3 buah gelas yang masing-masing telah diberi label, dan juga ada pelarut berupa air. Kemudian langkah kerja yang akan kita lakukan pada praktikum kali ini, yang pertama tentunya siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Dan yang kedua, pada percobaan yang pertama saya akan melakukan pada gula pasir, yang dimana memasukkan 2 sendok makan gula pasir ke dalam salah satu gelas yang telah diberi label yang bertulisan gula. Kemudian, agar volume airnya sama kepada 3 percobaan ini, saya menggunakan gelas ukur yang dimana telah berisikan pelarut berupa air sebanyak 150 ml, kemudian masukkan ke dalam gelas. Kemudian aduk. Dapat kita ketahui bahwa campuran antara gula dengan air atau pelarutnya berupa air termasuk ke dalam jenis larutan, karena berdasarkan dari teori larutan itu sendiri bersifat homogen yang terdiri dari pelarutnya yaitu berupa air dan juga zat yang terlarut yaitu berupa gula. Kemudian pada percobaan yang kedua yaitu menggunakan kopi bubuk, yang dimana masukkan
2 sendok makan kopi bubuk ke dalam salah satu gelas yang telah diberi label bertulisan kopi. Dan setelah diaduk dan didiamkan beberapa saat, kopi akan mengendap. Berdasarkan teori, kopi termasuk ke dalam jenis suspensi karena berdasarkan teori suspensi dapat mengendap. Kemudian pada percobaan yang ketiga yaitu menggunakan susu bubuk. Masukkan 2 sendok makan ke dalam gelas yang telah diberi label bertuliskan susu. Setelah diaduk dan didiamkan beberapa saat, tidak ada endapan di dalam campuran susu dan juga pelarut air tersebut. Oleh karena itu, susu termasuk ke dalam golongan koloid yang dimana salah satu dari sifat koloid yaitu tidak ada endapan dan juga koloid itu terlihat homogen tetapi bersifat heterogen. Kemudian kita akan menyaring ketiga percobaan ini menggunakan saringan. Percobaan yang pertama yaitu adalah larutan gula. Berdasarkan hasil yang telah didapat, bahwa tidak ada meninggalkan hasil residu atau tidak ada endapan di dalam campuran gula dan juga pelarut air tersebut. Kemudian kita akan menyaring campuran antara kopi dan juga pelarut berupa air ke dalam saringan tersebut. Bahwa bisa dilihat hasilnya antara campuran kopi dan juga pelarut air ini menghasilkan residu, bahwa kopi ini termasuk ke dalam jenis suspensi. Bisa dilihat bahwa campuran antara susu dan juga pelarut air setelah disaring, dia tidak menghasilkan residu, tetapi hasil filtratnya pun masih keruh. Oleh karena itu, berdasarkan teori, campuran antara susu dan juga pelarut air itu termasuk ke dalam jenis koloid. Kemudian pada percobaan yang selanjutnya yaitu saya menggunakan teori efek Tyndall yang dimana pada saat senter diarahkan ke dalam campuran gula dan juga pelarut air, maka cahaya akan terpancarkan keluar atau tembus keluar atau bersifat transparan. Berarti tidak terjadinya efek Tyndall pada campuran gula dengan pelarut berupa air. Oleh karena itu, campuran gula dan pelarutnya berupa air itu termasuk ke dalam jenis larutan. Kemudian pada percobaan yang kedua yaitu pada saat senter diarahkan ke dalam campuran susu dan juga pelarut air, cahaya akan terbaurkan namun tidak dapat tembus keluar. Berdasarkan teori, campuran antara susu dan juga pelarut air ini tergolong ke dalam koloid. Kemudian percobaan yang ketiga, pada saat cahaya diarahkan ke dalam campuran antara kopi dan juga pelarut air, terdapat cahaya, tetapi cahaya tidak dapat terpancarkan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan pada praktikum sebelumnya, didapat beberapa kesimpulan bahwa pada campuran antara gula dan juga pelarut air ini termasuk ke dalam jenis larutan, karena berdasarkan teori dan hasil pengamatan praktikum sebelumnya tidak ditemukan adanya endapan atau partikel saat disaring menggunakan saringan. Kemudian pada saat menggunakan percobaan efek Tyndall, cahaya tembus pandang atau transparan, kemudian tidak dapat dipisahkan lagi antara pelarut dan juga terlarut. Kemudian terdiri atas zat pelarut dan zat terlarut, di mana zat pelarutnya itu berupa air dan zat terlarutnya itu berupa gula dan partikelnya itu sangat kecil. Sedangkan pada campuran susu dan juga pelarutnya berupa air, yaitu tergolong ke dalam jenis koloid yang dimana tidak ditemukan endapan atau partikel saat disaring menggunakan penyaring tadi. Kemudian pada saat percobaan menggunakan efek Tyndall, cahaya tidak tembus pandang atau buram, kemudian partikelnya itu lebih besar dibandingkan dengan yang larutan.
pada campuran antara kopi dan juga pelarutnya berupa air ini tergolong ke dalam jenis suspensi karena berdasarkan teori dan juga hasil pengamatan praktikum sebelumnya ditemukan endapan atau partikel pada saat disaring dengan penyaring, kemudian terdapat cahaya tetapi tidak dipancarkan atau terdapat partikel-partikel yang terlihat seperti endapan di bawahnya pada saat melakukan percobaan menggunakan teori efek Tyndall. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.